menanggapi masih banyaknya pertanyaan dalam sesi pembinaan, perkenankan saya menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama dari Saudari Kristina, Kuria Bejana Rohani. Bagaimana dengan siswa-siswa SMK? Mereka ikut junior atau ikut senior? Kalau itu di sekolah, sebaiknya ikut junior dulu. Nah, Saudari Kristina. Untuk Saudara Edu Hasu, bagaimana mengatasi kemalasan? Ya, kemalasan adalah musuh terbesar kemajuan. Kemalasan harus dilawan. Jadi kalau ingin bermalas-malasan, ya kita harus berjuang untuk melakukan justru sebaliknya. Ketika tidak ingin berdoa, lakukan doa. Ketika tidak ingin rapat, lakukan rapat. Dengan tertib, teratur pada waktunya. Demikian juga kalau malas memberi jawaban, korespondensi, supervisi untuk dewan ataupun untuk presidium kunjungan rumah, justru itu harus dilakukan. Kalau kita mengikuti kemalasan, bukan hanya kemunduran, tapi bahkan kehancuran. Kemalasan harus dilawan. Untuk Saudara Hugo Layadi, apakah dengan spiritualitas Bunda Maria, Legio harus mempersiapkan calon-calonnya seperti Bunda Maria yang mendampingi para rasul senantiasa? Betul. Sampai hari ini, Maria tetap mendampingi gereja. Maka ia sering menampakkan diri itu untuk mendampingi gereja. Para perwira mengikuti spiritualitas Bunda Maria, hendaknya juga mempersiapkan penerus-penerus Legio Maria. Ya, Saudara Hugo. Lalu Saudara Henry dan yang lain. Apakah para calon perlu rapat? Ya, kalau calon aktif perlu rapat. Tapi kalau auxiliar tidak perlu rapat. Kalau auxiliar memberikan laporan kegiatan bahkan tugas, lebih baik dia menjadi anggota aktif. Ini pertanyaan siapa ya? Ada yang bertanya, apakah auxiliar kami itu lapor tugas dan kegiatan? Kalau dia lapor tugas dan kegiatan, nah itu sebenarnya potensial menjadi anggota aktif. Seorang anggota auxiliar tidak harus ikut rapat. Dia ikut pertemuan para auxiliar sendiri. Hendaknya presidium-presidium mencatat para auxiliar, mengunjunginya secara teratur dan mengadakan pembinaan-pembinaan serta pertemuan-pertemuan berkala supaya ya mereka menjadi sayap pendoa bagi karya Legio Maria. Untuk Saudari Yovita Sinta dan siapa juga yang bertanya mengenai kalau ada anggota bermasalah atau calon anggota bermasalah. Ya, kalau ada yang bermasalah, sebaiknya dihubungi secara personal oleh para perwira, ditangani, ditemani permasalahannya. Semoga cepat selesai. Tetapi kalau tidak bisa selesai, ya untuk sementara cuti dulu kalau dia sudah anggota. Cuti dari keanggotaan aktif supaya dia bisa menyelesaikan persoalannya. Kalau ada calon anggota bermasalah berat, kalau masalahnya berat loh ya, lebih baik tidak diterima. Tapi kalau persoalannya ringan, misalnya ngomelan, atau kadang-kadang suka marah atau apa, mungkin ya masih bisa dibantu, dibina. Kesabaran akan mengubah karakter seseorang. Tapi kalau masalahnya berat, mungkin lebih baik tidak diterima. Apakah kalau ada satu legioner masuk 2 presidium boleh? Tidak.
Sebaiknya satu saja yang diikuti. Kecuali kalau beliau ditugaskan oleh presidium itu atau dewan yang lebih atas untuk membina presidium yang lain. Hanya karena penugasan dia bisa menjadi anggota presidium yang lain. Atau kalau memang boleh, dia pamit ke presidium asalnya untuk boleh membina ke presidium yang lain. Jadi sebaiknya satu legioner, satu presidium. Tidak dua presidium. Kecuali penugasan ya tadi. Berikutnya Saudara Francisca Lasamahu dari Presidium Bunda Penolong Abadi. Karena ini sedang mendampingi putri kerahiman dan belum selesai pencobaan kena COVID, lalu mau laporan, padahal presidium ini masih baru. Apa yang harus dilakukan? Tetap mencoba untuk rapat, mencoba untuk memberi laporan ke dewan. Ya, apa yang terjadi? Kalau presidium itu tidak rapat, presidium itu sedang vakum karena bencana pandemi ini, tetap laporkan. Kami selama berapa waktu ini tidak rapat. Tapi dengan tidak rapat bukan berarti lalu kerasulan beku dan mati ya. Jangan. Jadi tetap mengadakan kontak lewat WA, lewat WA group, lewat SMS, lewat telepon untuk bertanya, masih berdoa legio, masih mengadakan kontak rohani dengan yang lain, dan hendaknya sebagai perwira Anda tetap ya menyapa semua anggotanya. Kendati hanya dengan WA message, dengan pesan lewat WA itu kan lebih murah. Lalu mungkin juga bisa juga video call sepresidium kalau anggotanya tidak terlalu banyak. Jadi tetap komunikasi dijaga. Dengan demikian semangat legio juga terjaga. Itu. Di Sidoarjo, Saudara Pramuji, apakah ada tipu-tipu menarik Legio Maria baru? Tipu-tipu, oh maaf, tip-tip untuk tip-tip untuk menarik Legio Maria yang baru. Ya, pertama kita sendiri harus expose ya kegiatan kita. Memang rapat ini harus dijaga kerahasiaannya, tapi sebaiknya di tempat publik. Misalnya di gereja, atau di kelas, atau di biara kalau ada biara, mohon tempat, lalu di sana kita mengadakan kegiatan. Nah itu jauh lebih publik dan bisa dilihat orang. Oh itu kelompok apa ya kok doanya seperti itu? Kok ada vexillumnya? Itu ada apa kayak patungnya, ada Maria, ada bunga. Tentu itu membuat orang curious, ingin tahu, orang kepo, ya tidak apa-apa. Biarkan saja. Nah itu kan menarik mereka. Apalagi kita, ya ini artifisial ya, misalnya pakaian, seragam, lalu kita nyanyi, kita punya kegiatan lomba kur, lomba membuat puisi, membuat doa, macam-macam begitu. Orang akan tertarik, terlebih orang muda. Orang muda itu suka kompetisi dan menunjukkan diri. Coba diberi panggung, coba diberi kesempatan untuk berkumpul orang-orang muda itu. Legio yang merencanakan, mengakomodasi. Biarkan mereka kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, saling sharing, lalu dimotivasi dan seterusnya, baru Legio masuk. Nah, kalau ini bukan tipu-tipu, ini tips untuk menggaring orang muda. Dan coba jeli ya di gereja itu siapa yang rajin ke gereja, siapa yang tampaknya murah hati, siapa yang lemah lembut dan sopan dan seterusnya. Itu kita rangkul, kita dekati, kita kumpulkan, kita dorong untuk bisa merasul bersama Maria dalam Legio Maria. Saya yakin banyak kok kesempatan ya. Apalagi dengan medsos sekarang. Pergunakan medsos Anda, baik itu TikTok
lalu Instagram atau apapun. Wah, banyak sekali kok media-medianya bisa dipakai. Mohon pencerahan, sampai hari ini presidium kami belum memulai rapat. Iya, kalau memang masih dalam situasi berat dan pandemi, sebaiknya tidak rapat karena kumpul-kumpul itu bisa menularkan, ada potensi penularan COVID. Tapi kalau pastor paroki sudah mulai mengizinkan rapat, sudah ada misa walaupun dengan prokes, ya prokes harus dijaga. Tapi pelan-pelan untuk rapat. Lihat saja keputusan pemerintah daerah dan juga perhatikan instruksi dari pastor paroki. Kalau pastor paroki sudah mengizinkan, silahkan mulai rapat. Karena rapat itu seperti jantung bagi Legio. Kalau jantungnya tidak pernah berdegup, ya mati kita. Jadi sebaiknya rapat itu teratur seperti degup jantung, ya. Selalu berdegup, berdegup, berdegup. Kalau tidak berdegup, mati. Atau kadang berdegup, kadang tidak. Wah, itu penyakitan. Bisa lemes, bisa mati nanti. Mulai rapat ya, kalau sudah semuanya baik. Terakhir dari Yardiana Mentang dari Komisium Bunda Penasehat yang Baik, Tomohon. Bagaimana sikap kami kalau Dewan Paroki atau Pastor Paroki tidak mempunyai hati kepada kami, tidak suka pada Legio Maria? Ya, itu wajar, itu pilihan orang. Tapi kita suka dengan Legio Maria, kita mencintai Legio Maria. Tetaplah mengasihi, tetaplah berkarya, nanti mereka akan berubah pikirannya. Yang penting kita tetap berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar. Tentu Tuhan memberi jalan, Maria melindungi dan memberkati. Terima kasih atas antusias pertanyaan-pertanyaannya yang masih banyak. Memang banyak yang harus kita pelajari. Semoga pembinaan para perwira dan calon perwira menjadi jalan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.